Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada Netaket 13.5.1 dengan judul Paket Tracer VLAN Configuration. Nah, di sini ada addressing table yang berisi device, interface, serta IP address, dan ada juga VLAN information yang berisi VLAN, SSID, authentication, username, serta password. Nah, dari objective device ataupun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, di sini kita akan mengonfigurasi router dari rumah nirkabel dan jaringan berbasis WLC. Kita juga akan menerapkan keamanan WPA2 PSK dan WPA2 Enterprise. Nah, yang pertama itu adalah configure a home router to provide Wi-Fi connectivity to a variety of device. Yang kedua ada configure WPA2 PSK security on a home router. Lalu yang ketiga ada configure interface on a WLC. Yang keempat ada configure VLANs on a WLC. Yang keempat ada yang kelima ada configure WPA2 PSK security on a WLAN and connect host to WLAN. Selanjutnya ada configure WPA Enterprise on a WLAN and connect host to the WLAN. Dan yang terakhir ada verify connectivity WLAN connectivity. Nah, jika kita lihat dari background ataupun skenario di sini itu kita akan menerapkan keterampilan dan juga pengetahuan dari WLAN dengan mengonfigurasi router nirkabel rumah dan WLC perusahaan. Nah, kita juga akan menerapkan keamanan WPA2 PSK dan WPA2 Enterprise. Terakhir, kita akan menghubungkan host ke setiap WLAN dan memverifikasi konektivitasnya. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita akan mengikuti instruction yang ada sehingga kita menyelesaikan assessment items di sini supaya tercentang semua dan nantinya complexionnya akan bertambah menjadi 100%. Oke, langsung saja pada part 1 yaitu configure a home wireless router. Di sini kita akan konfigurasikan router dari mengkonfigurasikan home wireless router. Nah, kita itu sedang memasang router nirkabel rumah baru di rumah teman kita. Di sini bisa kita baca you are installing a new home wireless router at a friend's house. Lalu you will need to change setting on the router to enhance security and meet your friend's requirements. Jadi, kita perlu mengubah pengaturan router untuk meningkatkan keamanan dan juga memenuhi kebutuhan dari rumah yang akan kita buat tersebut. Nah, di langkah 1 di sini ada ubah pengaturan DHCP. Kita ikuti saja langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah kita akan membuka GUI router nirkabel GUI home wireless router dan ubah pengaturan IP dan DHCP router sesuai dengan informasi dalam tabel pengamatan. Oke. Jadi di sini kita akan masuk ke home wireless router di sebelah sini. Selanjutnya kita ke GUI. Lalu di sini kita akan ubah settingan pada kita akan mengubah pengaturan IP dan juga DHCP routernya ya. Oke, jadi di sini kita akan ubah pada bagian internet connection type-nya. Ini menjadi DHCP. Kita lihat dulu di bagian ini. Nah, ini DHCP. Untuk home wireless routernya kita ubah jadi DHCP. Selanjutnya untuk router IP-nya
Oke, untuk router IP-nya di sini 192.168.61. Oke, di sini jadi kita ubah jadi 6. Seterusnya sekarang kita akan start IP address-nya. Oke. Oke, selanjutnya pada bagian B itu permit a maximum 20 addresses to be issued by the router. Jadi pada bagian B kita akan mengizinkan maksimal 20 alamat yang dikeluarkan oleh router. Seterusnya pada bagian C, configure server DHCP untuk memulai dengan alamat IP3 dari jaringan LAN. Lalu pada bagian keempat, konfigurasikan interface internet router untuk menerima alamat IP-nya melalui DHCP. Nah, jadi di sini pada bagian start IP address-nya kita ubah jadi 3 seperti dengan di sini, seperti dengan perintah sini. Selanjutnya maksimum number-nya ini kita ubah jadi 20. Nah, selanjutnya pada bagian E, kita diminta untuk mengkonfigurasikan static DNS server to the address in addressing table. Oke, untuk bagian DNS servernya di sini IP-nya 10.100.100.252. Jadi di sini pada static DNS 1 kita ganti di sini 10, lalu di sini kita ganti 100, lalu di sini kita ganti 100, lalu di sini kita ganti 252. Oke, selanjutnya sudah di sini kita simpan konfigurasinya, save settings. Selanjutnya pada langkah kedua yaitu configure the wireless LAN, yang dimana di sini kita akan jaringan akan menggunakan interface LAN nirkabel 2,4 GHz, yang dimana kita akan mengkonfigurasikan interface dengan SSID yang ditunjukkan pada tabel informasi LAN nirkabel. Oke, kita di sini menggunakan saluran channel 6 dan pastikan semua host nirkabel di rumah dapat melihat SSID. Oke, di sini compressionnya bertambah jadi 11% ya. Selanjutnya untuk bagian step kedua di sini kita masih di home wireless router, lalu kita ke bagian wireless di sini. Lalu di bagian 2,4 GHz ini let's configure the interface with the SSID. Oke, untuk standar channelnya di sini kita diminta untuk menggunakan channel 6. Jadi di sini kita ubah 6 sampai 2. Selanjutnya bagian SSID di sini kita ubah jadi home SSID ya. Oke, seperti ini. Jika sudah di bagian ini kita enable, lalu di bagian 5 GHz 2 dan juga 5 GHz 1, ini kita disable saja. Oke, ini kita disable dan bagian ini juga kita disable. Oke, setelah itu pada bagian C, kita akan memastikan semua host nirkabel di rumah dapat melihat SSID. Nah, untuk melihatnya kita bisa, ini kita simpan dulu. Lalu kita minimize saja. Lalu kita bisa melalui laptop. Di sini kita ke laptop. Lalu kita ke desktop, lalu ke PC wireless. Nah, di sini kita akan menyambungkan, kita ke connect, lalu kita refresh dulu. Nah, di sini ada home SSID. Oke, selanjutnya
Di sini kita connect. Nah, pada langkah ketiga itu adalah konfigurasikan security-nya. Nah, pada bagian ketiga ini, bagian A, konfigurasikan keamanan LAN nirkabel. Gunakan WPA2 personal dan menggunakan passphrase yang dimana itu ditampilkan di tabel informasi LAN nirkabel. Oke. Ini ya passwordnya. Oke, selanjutnya di sini kita buka tab nirkabel di bagian tadi. Di bagian ini home wireless router, lalu kita ke wireless. Jika sudah, kita ke Nah, di sini kita ke bagian wireless. Nah, di wireless security kita ke wireless security. Oke, di sini. Selanjutnya pada bagian 24 GHz ini security mode-nya kita ubah menjadi WPA personal. Oke. WPA personal. WPA2 ya, WPA2 personal. Setelah itu encryption-nya kita tetapkan menjadi AS. Ini tetap saja dan passphrase-nya di sini untuk bagian home network itu Cisco 123. Jadi kita menggunakan Cisco 123 di sini. Oke, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya pada bagian B, amankan router dengan mengubah kata sandi default ke nilai yang ditampilkan di tabel informasi. Oke, di sini kita ke tab administration. Selanjutnya kita ubah kata sandi router aksesnya ini jadi Cisco 123. Oke, jika sudah kita simpan konfigurasinya. Di sini kita save settings. Lalu pada langkah keempat, nah di sini kompresinya bertambah jadi 19. Lalu pada langkah keempat itu connect client to the network. Oke, jadi di sini kita akan coba menghubungkan klien ke jaringannya ya. Bagian A itu akan kita buka aplikasi PC wireless di desktop, laptop, dan konfigurasikan klien untuk terhubung ke jaringan. Oke, jadi kita buka di laptop. Nah, kita ke bagian PC wireless tadi. Setelah itu, untuk di bagian ini kita profiles. Sini kita pada adapter. Ini kita next, ini kita next lagi. It's security. Nah, di bagian ini kan ya. Oke, kita coba aja di bagian ini kita masuk ke edit, lalu kita masuk ke advanced setup. Di sini kita next.
Ini kita next. Lalu security-nya ini kita ubah jadi WPA2 personal. Lalu di bagian ini kita masukin passwordnya adalah Cisco 123. Setelah itu kita next. Ini kita save. Connect to network. Oke. Selanjutnya di sini kita connect. Nah, jika sudah maka di sini akan ada seperti ini. Oke, selanjutnya pada langkah selanjutnya di bagian 4, di bagian B, open the config tab on the tablet, PC, and smartphone and configure the wireless interface to connect to the wireless network. Nah, di sini kita akan coba buka tab dari config pada tablet PC. Kita ke tablet PC. Mana? Nah, ini. Lalu kita ke config. Setelah itu di sini sebentar ya. Oke, maaf tadi ada sedikit kendala karena ada sesuatu. Jadi di sini saya akan melanjutkan, yang dimana saya akan melanjutkan pada bagian B, yaitu kita akan coba untuk masuk ke tablet PC di bagian config. Di sini kita akan mengkonfigurasikan interface nirkabel untuk terhubung ke jaringan nirkabelnya. Nah, yang pertama di sini kita ke ini sudah dikonfig di bagian tablet PC. Setelah itu kita ke wireless 0. Setelah itu kita ke bagian SSID. Nah, SSID di sini kita ubah tadi home SSID. Setelah itu pada bagian ini di authentication-nya kita ubah jadi WPA2 PSK. Nah, di sini kita centang. Setelah itu di bagian passphrase di sini kita ubah jadi Cisco 123. Oke, jika sudah, selanjutnya pada bagian smartphone, sini kita ke smartphone juga. Kita ke config. Nah, di sini kita ke wireless 0, lalu sama seperti tadi di bagian SSID-nya kita ubah jadi home SSID. Lalu authentication-nya di sini WPA2 PSK. Lalu di sininya kita ubah menjadi Cisco 123. Nah, sudah. Selanjutnya di sini bisa kita lihat completion-nya sudah 26%. Lalu pada bagian C, verifikasi konektivitas host harus dapat melakukan ping satu sama lain dan ke server web. Mereka juga harus dapat mengakses URL server web. Nah, jadi di sini kita akan coba ping dari laptop. Kita ke laptop. Lalu kita ke ini kita close saja. Kita ke command prompt, lalu di sini kita ping kita menggunakan URL ini ya, pingnya www.netaket.pt. Oke, di sini kita lihat kita tunggu dulu sebentar. Nah, ini TTL yang artinya berhasil untuk ping dari laptop ke web server. Selanjutnya kita coba juga untuk ping dari tablet
ke web server. Ping www.netakat.pt. Oke, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian kedua, yaitu configure a WLC controller network. Nah, yang dimana di sini saya akan coba konfigurasikan jaringan pengontrol WLC, yang dimana pada step 1 itu adalah konfigurasikan interface VLAN-nya. Nah, dari interface admin, kita akan navigasikan ke interface manajemen WLC 1 melalui web browser. Untuk masuk ke WLC 1, itu kita gunakan admin sebagai username dan juga Cisco 123 sebagai passwordnya. Nah, jadi di sini kita langsung saja ke interface admin di bagian ini. Selanjutnya kita ke desktop. Setelah itu kita masuk ke web browser di sini. Tunggu dulu sebentar. Nah, seperti ini. Nanti kita akan coba gunakan IP-nya dari WLC, yaitu 192.168.100.254. Di sini https://192.168.100.254. Oke, sini kita go. Nah, di sini kita diminta untuk login. Kita klik aja login, lalu menggunakan username-nya adalah admin dan passwordnya adalah Cisco 123. Oke, kita login. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan interface untuk WLAN yang pertama. Kita tunggu dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Yang pertama itu kita akan konfigurasikan interface untuk WLAN. Jadi di sini kita ke interface terlebih dahulu di bagian controller. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita ke interface. Setelah itu kita klik new di sini di bagian sebelah kanan. Oke. Sudah, selanjutnya di sini pada interface name-nya kita beri nama WLAN 2. Dan di WLAN ID-nya di sini kita beri WLAN ID-nya itu 2. Selanjutnya jika sudah kita apply. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, di bagian ini pada port number ini kita beri 1 sesuai dengan perintah di sini. Selanjutnya pada bagian interface address di sini, VLAN identifier-nya di sini kita beri 2, lalu IP address-nya di sini 192.168.2.254. Lalu untuk subnet mask-nya di sini 255.255.255.0 dan untuk default gateway-nya di sini 192.168.2.1. Oke, selanjutnya pada primary DHCP server di sini kita sesuaikan yaitu
Hmm, Oke, di sini ada kejelasan untuk gateway-nya itu router 1 GB Ethernet 0/0/0.2 address. Jadi kita menggunakan yang bagian ini 192.168.21 untuk di gateway-nya. Lalu untuk primary DHCP servernya di sini kita menggunakan gateway address-nya. Jadi sama ya, 192.168.2.1. Oke, selanjutnya jika sudah pada bagian C itu kita akan mengkonfigurasikan interface untuk WLAN. Nah, jadi di sini kita akan coba konfigurasikan untuk WLAN yang dimana ini bisa kita save configuration ya. Di apply. Lalu save configuration. Oke, jika sudah selanjutnya di sini kita masuk lagi ke bagian ini. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita new, klik new lagi. Setelah itu oke, pada interface name-nya di sini kita beri nama WLAN 5 dan pada VLAN ID-nya di sini kita beri 5 serta oke, ini kita cukupkan lalu kita apply. Tunggu dulu sebentar. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, lalu di bagian ini pada port number kita ubah menjadi 1 sesuai dengan perintah. Lalu pada WLAN identifier-nya di sini 5 dan interface IP address-nya di sini 192.168.5.254. 192.168.5.254 dan subnet mask-nya di sini 255.255.255.0. Untuk gateway-nya di sini kita menggunakan yang 5 yaitu ini 192.168.51. Dan untuk primary DHCP servernya itu sama di bagian ini gateway address. Jadi kita beri 192.168.5.1. Oke, selanjutnya jika sudah di sini kita apply. Oke, lalu kita save configuration-nya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian step kedua. Ini kompresinya sudah 46% ya. Kita bagian kedua yaitu konfigurasikan DHCP scope untuk wireless management network. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dan juga mengaktifkan dari cakupan DHCP internal. Oke, di sini kita ke Enterprise Admin, masih di Enterprise Admin. Lalu kita ke bagian DHCP scope di bagian internal DHCP server. Ini kita ke DHCP scope. Tunggu dulu sebentar. Nah, di bagian ini selanjutnya kita klik new. Tunggu dulu sebentar. Selanjutnya pada scope name-nya di sini kita beri nama manajemen. Untuk penulisannya kita ikutin saja. Ini huruf kecil semua, kita juga gunakan huruf kecil semua. Selanjutnya di sini kita apply. Oke, jika sudah, selanjutnya
kita klik bagian ini di bagian yang manajemen. Tunggu dulu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita akan ubah bagian pool start address-nya. Ikutin dengan perintah 192.168.100.235. 192.168.100.235. Lalu pool and address-nya 192.168.100.245. Lalu bagian networknya di sini kita ubah 192.168.100.0. Lalu di netmasknya sini 255.255.255.0. Dan di default routernya yaitu kita beri 192.168.101. Oke, jika sudah selanjutnya kita apply. Tunggu dulu sebentar. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita ke langkah ketiga yaitu configure the WLC with external server addresses. Nah, di sini kita akan konfigurasikan informasi server radius sebagai berikut ini, yaitu kita masih di enterprise admin, yang dimana di sini kita beralih ke security. Mohon maaf ya jika suaranya berisik di sini, mohon maaf. Jadi di sini kita ke security, tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita klik new. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan berikan pada server index dan juga lain sebagainya mengikuti dengan yang ada pada perintah di bagian 3 ini, 3A. Oke, untuk server indeksnya 1, untuk server ID address-nya ini kita gunakan 10.6.0.254. Oke, setelah itu pada share secret di sini kita gunakan radius PW, R-nya besar, PW-nya juga besar. Setelah itu di sini confirm juga radius PW. Oke, setelah itu jika sudah kita klik apply lagi. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Lanjut ke bagian B, kita akan konfigurasikan WLC untuk mengirim informasi log ke server SNMP. Nah, jadi di sini kita ke bagian manajemen, lalu tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita ke bagian trap di SNMP, kita bagian ke trap receivers. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oke, setelah itu di sini kita klik new. Nah, selanjutnya di sini pada community name-nya kita ubah menjadi WLAN. Oke, dan IP address-nya di sini 10.6.0.254. 10.6.0.254. Nah, jika sudah kita apply. Oke, tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita ke bagian step 4 yang dimana di sini kita akan membuat WLAN baru. Nah, yang bagian A kita akan membuat WLAN pertama.
Di sini kita ke WLAN terlebih dahulu. Masih tetap di Enterprise Admin, kita ke bagian WLAN. Setelah itu di sini kita klik Go. Nah, di bagian profile name ini kita ketik di sini wireless VLAN 2. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini ya, wireless VLAN 2. Setelah itu WLAN SSID-nya kita ubah jadi SSID min 2. Dan di ID-nya di sini kita ganti jadi 2. Selanjutnya di sini kita klik apply. Tunggu dulu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini pada bagian statusnya ini kita aktifkan. Lalu di bagian interface group ini kita ubah jadi WLAN 2. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu di bagian security, kita ke security di layer 2 di sini pada layer 2 security-nya di sini kita ubah jadi WPA PSK. WPA plus WPA. Oke, selanjutnya di bagian WPA police ini kita centang. Dan di bagian PSK-nya ini kita enable, kita aktifkan. Lalu di bagian ini kita tambahkan passwordnya yaitu Cisco 123. Oke, jika sudah, selanjutnya langkah selanjutnya kita ke bagian advance. Nah, di sini kita akan coba untuk mengaktifkan yang Flash Connect Local Switching dan juga Flash Connect Local Out. Nah, jika sudah, selanjutnya kita apply. Oke, kita tunggu dulu. Selanjutnya nanti kita akan ke bagian B, yaitu membuat WLAN yang kedua. Nah, sudah. Jika sudah, selanjutnya kita ke bagian B, yang dimana di sini kita akan membuat WLAN yang kedua. Yang pertama, kita ke WLAN, lalu di bagian ini bisa kita back aja. Tunggu dulu sebentar. Nah, kita di tampilan ini, kita pergi ke Go di sini. Setelah itu, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita tambahkan untuk wireless VLAN 5. Oke, untuk SSID-nya di sini SSID min 5. Ininya kita ubah jadi 5. Wireless VLAN 5. Oke, jika sudah kita apply. Tunggu dulu sebentar.
Nah, tampilannya seperti ini. Jika sudah, di bagian status ini kita enable, dan di bagian interface grupnya ini kita ubah jadi WLAN 5. Oke, selanjutnya kita ke bagian security. Nah, di bagian security di sini kita ubah jadi WPA plus WPA 2. Setelah itu di bagian WPA police kita centang, dan di PSK-nya ini kita enable. Oh maaf, ini di bagian yang 82.1. Ini ya, security-nya 82.1. Oke, di sini kita enable. Setelah itu, jika sudah, selanjutnya kita ke bagian masih di security tapi di AAA server. Nah, di sini pada server 1 kita ubah ke IP yang jangan yang non, tapi yang IP. Oke, jika sudah, selanjutnya kita ke bagian advance ya. Sebentar, ini sepertinya kita ke bagian advance. Oke, jika sudah, di sini kita apply terlebih dahulu, lalu kita ke bagian advance untuk mengaktifkan Flex Connect switching dan juga Flex Connect local out-nya. Jika sudah, kita ke bagian ini untuk mengaktifkan. Nah, kedua ini. Oke, jika sudah, selanjutnya kita apply lagi. Oke, di sini kita apply. Ini kita oke. Aduh. Ini kita oke. Langkah selanjutnya yaitu kita ke langkah kelima, yaitu mengkonfigurasikan host untuk terhubung ke WLAN. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan aplikasi nirkabel dari PC desktop untuk mengonfigurasikan host sebagai berikut. Nah, bagian A itu host nirkabel 1 itu harus terhubung ke VLAN nirkabel 2. Nah, jadi di sini kita ke wireless host 1 di bagian ini. Lalu kita ke desktop dan ke PC wireless. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian connect. Lalu di sini kita refresh dulu. Nah, kita pilih yang SSID 2. Setelah itu kita connect. Selanjutnya di bagian ini kita beri Cisco 123. Oke, jika sudah, sini kita connect. Selanjutnya yaitu pada bagian B, host nirkabel 2 harus terhubung ke VLAN nirkabel 5 menggunakan kredensial dalam tabel informasi dari WLAN. Jadi di sini kita masuk ke wireless host 2. Lalu kita ke bagian desktop dan juga ke PC wireless. Nah, di sini kita ke bagian profile, lalu kita ke edit. Setelah itu di sini pada ini kita pilih yang SSID 5, setelah itu Advanced Setup. Nah, jika sudah di sini kita tentukan yaitu SSID 5. Jika sudah, selanjutnya kita next lagi.
Lalu di sini kita next lagi. Nah, di sini pada security-nya kita ubah untuk WPA Enterprise. Oke, setelah itu di sini kita next. Nah, untuk bagian ini pada login name-nya kita ubah kita tambahkan jadi user WLAN 5 ding. User WLAN 5 dan passwordnya itu sesuai dengan yang ada di tabel ya. Passwordnya di sini user 5W pass. Oke, kita tentukan di sini. Untuk tulisannya harus sama persis ya. W5 pass. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita next. Langsung di sini save. Dan di sini kita klik connect to network. Oke, di sini jika kita lihat completion-nya bertambah menjadi 88%. Setelah itu pada langkah ke-6 kita akan menguji konektivitasnya. Nah, di sini kita coba untuk ping dari wireless host 2 ke command prompt, kita ping ke web server yaitu ping www.netacat.pt. Request code not found. Waduh, kenapa? Ini harusnya juga dia masuk ya. Kita coba lihat dulu di check result bagian mana yang kurang. Oke, subnet mask di bagian wireless router ini belum. Authentication di security mode juga belum. Oke, kita satu-satu selesaikan masalahnya. Di sini kita lihat aja pada assessment items-nya. Di bagian tadi di bagian home wireless router ya. Oke, berarti di bagian wireless router di sini kita masuk lagi ke bagian yang pertama tadi ya. Di sini kita home wireless router di bagian GUI. Untuk router passwordnya sudah belum? Tinggal subnet mask sama security mode. Tunggu dulu sebentar ya. Di sini saya cek dulu bagian mana yang kurang. Kita coba cek bareng-bareng ya. Di sini pada bagian wireless router, untuk router passwordnya itu adalah
kita ke setup dulu. Ininya udah DHCP. Lalu pada bagian ini 3, ini 20. DNS 10, 100, 100, 252. Oke, ini sudah. Selanjutnya pada langkah kedua konfigurasikan LAN nirkabel. Nah, di sini menggunakan interface LAN dari 2,4. Jadi kita ke bagian wireless. Di sini pada bagian 2,4 GHz-nya auto. Ini ya home SSID enable. Oke, sudah benar. Ini disable sudah. Selanjutnya pastikan semua host nirkabel di rumah dapat melihat SSID. Kita ke laptop coba ya. Lalu kita ke PC wireless. Di sini kita connect, refresh. Oke, ini juga sudah. Selanjutnya di bagian ini tadi wireless router, di wireless security. Nah, di bagian ini ya, tadi belum. Nah, di bagian ini harusnya WPA2 personal. Lalu di bagian ini pasparsenya kita ubah jadi Cisco 123. Oke, jika sudah, selanjutnya amankan routernya, mengubah sandi default ke nilai yang ditampilkan. Jadi kita ke bagian administratif, ini save dulu. Setelah itu kita ke bagian, nah di sini bertambah jadi 92 ya. Oke, subnet masknya juga belum ya. Coba kita lihat dulu subnet masknya di bagian ini. Jika sudah disimpan, kita ke bagian config, lalu di internet. Oke, ini sudah. Selanjutnya di bagian apa ya? Subnet mask. Sebentar ya. Saya cari dulu di bagian ini subnet mask di DHCP server di Pulse. Tapi sudah benar semua kok. Oke, kita coba dulu ke bagian berikutnya di laptop. Kita masuk ke laptop di sini. Di bagian laptop, kita ke desktop dan PC wireless. Lalu di bagian ini kita connect. Kita refresh dulu. Oke,
Oke, kita close, kita buka lagi di sini. Lalu kita ke PC wireless. Setelah itu kita ke connect, di sini kita refresh. Kita select ini, kita klik connect, di sini kita beri Cisco 123. Setelah itu kita connect. Oke. Kita lihat di sini bertambah menjadi 96%. Setelah itu yang kurang apa itu? Oke, tinggal bagian subnet mask di home wireless router ya. Tadi di mana ya? Setup subnet masknya. Oh, di bagian ini subnet masknya ini harusnya 224. 255, 255. Nah, di bagian ini 224. Oke. Setelah itu di sini kita save settings. Harusnya sudah ya 100. Nah, 98. Oh, authentic pada wireless host 2 belum. Wireless host 2. Di sini kita ke bagian desktop. Aduh. Wireless 2. Mana ya? Itu di bagian terakhir ya, di step kelima. Kita lihat dulu ini pada host 2 untuk kita ke bagian PC wireless. Oke, di sini kita connect. Setelah itu kita refresh dulu. Oh, kita ke profile. Lalu di sini kita klik edit. Nah, di bagian ini kita klik yang SSID 5. Kita coba ulang ya, supaya tidak salah. Selanjutnya, ini kita pastikan SSID 5. Lalu kita next. Lalu di bagian ini juga kita next saja. Nah, di bagian ini kita pilih yang WPA Enterprise. Oh, di bagian ini kita pilih yang WPA 2 Enterprise, yang bagian bawah. Selanjutnya kita next. Nah, di bagian ini kita ubah untuk login name-nya jadi user WLAN 5. Dan di passwordnya kita masukkan apa tadi, di tabel addressing ini ada user W5 pas. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya di sini kita next, lalu di sini kita save, lalu di sini kita connect to network. Oke, jika sudah, selanjutnya nah, completion di sini bisa kita lihat bertambah menjadi 100%, yang artinya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan praktik pada Cisco Packet Tracer 13.5.1 ini. Nah, jadi
dari praktikal ini dapat disimpulkan bahwa kita belajar untuk mengonfigurasi dua lingkungan jaringan nirkabel, yaitu satu di rumah dan satu lagi di enterprise atau perusahaan, dengan menerapkan WPA2 PSK pada router rumahan dan WPA2 enterprise pada controller dari WLC. Nah, setelah konfigurasi, perangkat klien berhasil terhubung dan dapat mengakses jaringan sesuai pengaturan keamanannya. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.